Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan qabla zuhur pada hari ini, hari Selasa 14 di bulan Muharram 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah di hari kiamat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang keempat, di mana bab yang keempat ar-rad ala man qala bi annal kufar yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah, bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa orang-orang kafir dan musyrik itu melihat Allah di hari kiamat. Maka bab yang keempat ini bab yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun khilafnya intern, khilaf sesama ahli sunnah, khilaf masih dalam koridor ahlu sunnah as-salafiyah. Maka khilaf di sini khilaf tentang perbedaan sudut pandang kepada dalil-dalil hadis dan Al-Quran yang ada, namun notabene semuanya mereka ahlu sunnah. Maka dalam permasalahan ilmu akidah, al-khilaf yang ada padanya terbagi menjadi dua. Khilaf yang berhubungan dengan akidah, yang mana di sini khilafnya keras. Tidak ada perbedaan kecuali yang menyelisihi ahli sunnah adalah ahlul bid'ah. Maka perbedaan di sini antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, maka perbedaan di sini bisa mengeluarkan seseorang kepada kelompok ahlul bid'ah. Dan permasalahan ini seperti di bab yang pertama dan bab yang kedua. Apa itu? Bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Maka ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya muslim maka akan melihat Allah di hari akhirah. Pertama di arsatil qiyamah, di saat di padang mahsyar. Ini yang pertama. Dan yang kedua di surga kelak. Dan melihat Allah bahkan puncak kenikmatan dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah di surga. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka khilaf dalam permasalahan ini mengeluarkan seseorang dari manhaj ahlu sunnah. Khilaf yang keras. Maka siapa yang telah keluar dari manhaj ahlu sunnah yang keyakinannya menyelisihi kita sekarang? 4 kelompok yang ma'ruf. Dari kelompok ahlul bid'ah, dari kelompok firaq ad-dhalah, kelompok yang salah jalan, sesat. Maka siapa mereka? Pertama, kelompok al-Jahmiyah. Kedua, kelompok al-Mu'tazilah. Ketiga, kelompok Syiah ar-Rafidah. Keempat, sebagian dari Khawarij. Maka mereka berempat mengatakan Allah tidak akan pernah dilihat di hari akhirah, baik di mahsyar, di arsatil qiyamah, atau di surga. Khilaf kita dengan mereka khilaf yang keras, yang bisa menyebabkan mereka keluar dari kelompok ahlu sunnah. Maka bab pertama dan kedua keras khilafnya. Bab yang ketiga dan yang keempat sekarang khilaf tentang permasalahan orang kafir dan orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Maka mereka itu melihat Allah atau tidak. Di sini khilaf yang intern. Khilaf di antara ahli sunnah. Semua yang berbeda pendapat sama-sama ahli sunnah. Karena mereka meyakini
kaum muslimin melihat Allah di hari akhirah dan di surga, itu prinsipnya sama. Sehingga mereka ahlu sunnah. Namun bukan masalah muslim sekarang, kafir. Bagaimana kafir? Khudma. Maka kafir apakah mereka itu melihat Allah atau tidak? Dan orang musyrik, apakah melihat Allah atau tidak di hari kiamat, di arsatil kiamah? Ini perbedaan kita yang intern. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu di bab yang ketiga. Telah terjadi ikhtilaf seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Di bab yang keempat ini pentarjihan. Meskipun terjadi ikhtilaf di kalangan ahli sunnah, namun tetap harus mana yang dirojehkan. Sehingga kita yakini orang kafir itu melihat Allah atau tidak melihat Allah. Maka di bab yang keempat ini bab pentarjihan yang berjudul Ar-Radd ala man qala bi annal kufar yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Bab pembahasan bahwa bantahan kepada orang-orang dari ahli sunnah yang mengatakan orang kafir dan musyrik itu akan melihat Allah di hari kiamat, di arsatil qiyamah, di padang mahsyar. Maka jawaban kita kepada mereka menunjukkan bahwa madhab kita, orang kafir dan musyrik tidak melihat Allah di hari kiamat kelak. Maka khilaf kita dengan sesama ahlu sunnah maka harus lunak, karena hanya berbeda pendalilan pemahaman saja. Berbeda dengan orang-orang yang kami sebutkan tadi, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij, dan juga Ar-Rafidhah dari Syiah. Maka kita boleh mengatakan kepada mereka salah dan sesat jalannya. Namun di sini tidak boleh kita mentabdi', karena khilaf ini sesama ulama ahlu sunnah. Tidak boleh yang menyelisihi kita dengan orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kita mentabdi' mereka. Mereka dhalun mudil mubtadi', tidak. Ataupun mereka di istilah zaman now hizbi misalnya, tidak. Maka di sini khilaf yang kita bertoleransi padanya. Jadi ada khilaf di dalam akidah yang kita tidak boleh toleran, khilaf dengan siapa? Kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi manhaj ahlus sunnah. Itu tidak boleh kita berbasa-basi. Jadi bukan basa-basi. Tetapi di dalam permasalahan sekarang ini, para ulama memahami hadis-hadis, maka terjadi khilaf. Sebagian ulama ahlus sunnah mengatakan orang kafir musyrik melihat Allah di hari kiamat sebelum dimasukkan kepada surga, dan kelompok yang lain tidak. Dan di antaranya yang berbicara di sini dan kitabnya menunjukkan bahwa Allah itu tidak dilihat oleh orang kafir musyrik di hari kiamat kelak. Maka bantahan di sini dari 3 jenis syubhat yang dikatakan oleh kelompok yang mengatakan bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Maka yang pertama beristidlal dengan surat Al-Mulk, di mana Allah berfirman, "Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru." Di dalam surat Al-Mulk dikatakan ayat ke-27, di saat mereka melihat, ra'auhu domirhu dikatakan Allah. Maka mereka beristidlal dari ayat ini di dalam surat Mulk. Maka di saat Allah itu ditampakkan dan didekatkan mereka itu kepada Allah, maka orang-orang kafir wajahnya sangat ketakutan, sangat kengerian. Maka beristimbat dari domirhu, falamma ra'auhu, di saat mereka melihat didekatkan Allah, domirhu kembali kepada Allah, kata mereka, maka mereka orang-orang kafir wajah-wajahnya sangat ketakutan. Maka ini syubhat mereka yang pertama. Di sini dalil dari Al-Quran. Kita jawab apa? Pendalilannya dengan Al-Quran bagus.
Karena Al-Quran sebaik-baiknya dalil. Dan di sana di surat Al-Baqarah disebutkan la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Pendalilannya oke. Namun tidak semua pendalilan dengan Al-Quran kemudian benar. Kalau semua pendalilan dengan Al-Quran benar, maka kelompok-kelompok sesat beristidlal dengan Al-Quran. Mereka juga kalau ditanya punya dalil Al-Quran. Dan begitu pun contohnya yang paling parah Mirza Ghulam Ahmad. Kelompok Ahmadiyah yang mengaku Nabi setelah datang Nabi Muhammad. Dan dia di Lahore, di India, yang ada di zaman penjajahan orang-orang Inggris di India. Dan ingin merusak kaum muslimin dari dalam, dijadikanlah seperti orang-orang Mirza Ghulam Ahmad yang sibuk mengurusi kesesatan Islam mereka bahwa aku adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah coba kalau mereka orang-orang Ahmadiyah, dan dulu pernah waktu kami sebelum ke Yaman, waktu di Salatiga di pondok pesantren Al-Irsyad, maka kami sempat bertemu mereka dan mereka memberikan kepada kami kitab. Dan tentunya kami tolak, namun sempat nikos, dalilnya Al-Quran. Di saat kita nikos, afwan, antum mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Mana dalil? Kita punya dalil untuk membantah kalian dengan ayat ini. Dia pun mengatakan, kita pun punya dalil. Dipikirnya kita tidak punya dalil. Ya punya dalil. Coba dalilnya apa? Kita mengeluarkan dalil. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seperti bapak-bapak kalian biasa, tetapi dia Rasulullah dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata mana dalil kamu? Inilah dalil kami. Mereka mengatakan dalil kami ayat tadi juga. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka syahidnya walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Loh kok sama? Al-Quran diperebutkan di sini oleh kita ahlu sunnah yang menafikan Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Mereka pun menggunakan ayat ini. Namun ayat yang mereka pakai yang menjadi penjeda tafsiran siapa? Itu dia. Maka kenapa kita selalu mengatakan pemahaman as-salafus saleh, Al-Quran dan sunnah, pemahaman as-salafus saleh itu poin penting. Karena kelompok ahlul bid'ah, mereka pun beristidlal dengan Al-Quran. Namun atas pemahaman salaf, bukan pemahaman dari pendiri kelompok kami. Maka semua kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan, Khawarij, Sufi, Syiah, itu mempunyai dalil-dalil Al-Quran. Dijadikan subuhat oleh mereka. Maka begitu pun di sini. Maka ini hanya sekedar contoh. Kelompok Al-Ahmadiyah mengatakan juga ayat ini wa khataman nabiyyin. Dan dia adalah penutup para nabi. Bukan itu maknanya. Mereka mengartikan khataman nabiyyin adalah cincin. Jadi ini titik bedanya, pentafsirannya yang berbeda. Kita mengatakan khatam adalah ghita'an syai', penutup segala sesuatu. Sehingga tidak ada nabi, tidak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makna khataman nabiyyin, penutup para nabi. Adapun mereka khatam maknanya perhiasan. Diartikan Muhammad itu perhiasan para nabi. Jadi bedanya ini, iya. Namun konsekuensinya yang membedakan. Konsekuensi kita apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Konsekuensi mereka dengan makna cincin, Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, perhiasannya para nabi, dan tidak menafikan Mirza Ghulam Ahmad nabi. Tidak dinafikan. Jadi boleh setelah Nabi Muhammad nabi-nabi lagi, faham?